Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kejadian pasal 2, ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, serta segala isinya. Tema renungan saat ini adalah Sang Arsitek Agung. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Johannes Kepler adalah salah seorang ilmuwan terkenal. Bahkan ia telah didaulat sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Johannes Kepler mengatakan, Tuhan bagaikan seorang arsitek, menciptakan dunia sesuai dengan tatanan dan pola yang mengatur semuanya sedemikian sempurna. Bagi Kepler, Tuhan itu sangat hebat dan pintar. Jadi sangat mustahil bila ia menciptakan dunia ini dengan kekacauan. Penelitiannya tentang planet-planet yang mengorbit matahari tidak saling bertabrakan, namun sangat harmonis, membuat Kepler semakin yakin kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar orang berkata, semakin pintar seseorang, maka ia akan semakin jauh dari Tuhan. Kalimat ini ada benarnya juga ketika melihat beberapa orang yang dengan kepintarannya justru tidak bisa lagi melihat kebesaran Tuhan. Mereka mulai memandang segala sesuatu yang ada dari sudut pandang manusia. Mereka mengutamakan logika sehingga mereka tidak dapat mempercayai hal-hal yang terjadi secara supranatural. Maka benarlah perkataan ini. Bagai melihat sebuah bintang di langit, itulah keajaiban kecil yang bisa dilihat manusia. Namun manusia tidak bisa melihat keajaiban besar yang mereka alami, sebagaimana manusia tidak mampu melihat bumi secara utuh, karena manusia ada di bumi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, agar Ia menuntun kita kepada kebenaran ilahi, sehingga kita dapat menggunakan semua kepintaran dan pengetahuan yang kita miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam semuanya itu kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menguasai kita. Ingatlah bahwa kuasa Tuhan yang besar itulah yang mengatur dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga semua tatanannya tersusun dengan sangat rapi. Mari kita selalu melihat kebesaran Tuhan melalui ciptaannya, sehingga hati kita selalu meninggikan dan menghormati nama Tuhan. Mari kita bangun karakter menghormati Tuhan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melihat kebesaran Tuhan dengan segala pengetahuan yang kami miliki.
Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga kesulitan yang dialami dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, bahkan Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin, para pejabat pemerintahan, sehingga apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar dalam menjalankan tugas seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.